Halo YouTuber, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, selalu sehat, cukup rizki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. YouTuber semua, saat ini Cina tengah membangun perkebunan kelapa sawit di negaranya. Siap-siap untuk negara-negara penghasil kelapa sawit terbesar saat ini, karena Cina memiliki teknologi-teknologi canggih. Sekilas tentang kelapa sawit. Kelapa sawit adalah tanaman yang digunakan dalam usaha pertanian untuk memproduksi minyak masak, minyak industri dan bahan bakar nabati. Temperatur optimal untuk pertumbuhan kelapa sawit 24-28 derajat Celcius, dengan ketinggian 1-500 mdpl, dengan kelembapan 80-90% dan kebutuhan curah hujan tinggi 1.500-4.000 mm per tahun. Kebutuhan penyinaran matahari 5-7 jam per harinya. Perkebunan kelapa sawit menghasilkan keuntungan besar sehingga banyak yang mengembangkan usaha ini. Indonesia adalah negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia sampai saat ini. Dan bagaimana jika Cina berhasil mengembangkan sawit di negaranya? YouTuber semua, sektor pertanian Cina memiliki masa depan yang cerah untuk produksi minyak sawit berkelanjutan. Perkembangan yang menjanjikan dalam penelitian, serta penemuan beragam varietas sawit di pusat pembibitan, dan memberi prospek yang cerah untuk dikembangkan secara mandiri di Cina. Selama ini kelapa sawit diklaim tidak tahan dengan cuaca yang dingin, tapi sekarang Cina telah berhasil mematahkan mitos tersebut, dan Cina telah menciptakan sawit yang tahan ditanam di daerah yang dingin. Sawit dengan berondolan tanpa biji, tanaman tumbuh pendek dan berbuah panjang. Saat ini apa yang tidak bisa diciptakan oleh Cina? Semua bisa Cina ciptakan dari mobil, motor, alat komunikasi, elektronik, bahkan banyak alat perkebunan sawit berasal dari Cina. Bahkan matahari sekalipun bisa Cina ciptakan di negaranya. Dengan teknologi canggih saat ini Cina menciptakan matahari buatan untuk kebutuhan energi cahaya di malam hari. Wow! Apalagi sebatas kelapa sawit. Jika negara-negara penghasil sawit dengan bangga mengklaim sebagai pemilik lahan terbesar dan penghasil minyak sawit terbesar di dunia, maka berhati-hatilah. Dalam kurun waktu yang tidak lama Cina akan menjadi raksasa perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia. Mengalahkan perkebunan sawit terbesar saat ini, sekalipun perkebunan sawit Indonesia dan Malaysia disatukan. Dengan berbagai penelitian yang dilakukan, Cina akan memiliki sawit dengan kualitas super, dan mampu memenuhi kewajiban perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Meski saat ini Cina adalah negara terbesar yang mengimpor CPO dari Indonesia, luas lahan yang akan diciptakan oleh Cina untuk perkebunan sawit adalah seluas 2 juta hektar. Cina sangat serius untuk mengembangkan tanaman kelapa sawit di negaranya. Jika selama ini tanaman sawit diklaim tidak tahan dengan cuaca dingin, menurut laman rspo.org Cina telah mampu menciptakan varietas sawit yang tahan dengan cuaca dingin. Saat ini Cina ngotot untuk mengembangkan tanaman sawit, karena Cina sudah tidak mau menjadi negara pengimpor CPO terbesar kedua di dunia. Bahkan di tahun 2020 Cina harus mengimpor CPO sebanyak 7 juta ton lebih termasuk dari Indonesia. Pengembangan tanaman kelapa sawit di Cina dilakukan oleh para peneliti yang tergabung dalam Pusat Penelitian Karet atau PPK. Dan PPK tersebut tergabung dalam lembaga induk yang bernama Lembaga Penelitian Budidaya Pertanian Tropis, di grup pimpinan untuk adaptasi regional dan percobaan penanaman varietas sawit di Cina. Para ilmuwan Cina menggunakan lahan pembibitan dengan luas sekitar 44 hektar. Yang menampung sebanyak 335 varietas plasma nutfah kelapa sawit dengan total 7.168 bibit. Luo Wei adalah Wakil Direktur Rubber Research Institute, dan Dr. Zheng Xianhai selaku Ketua Tim Penelitian. Mereka mengungkapkan telah berhasil menciptakan bahan plasma nutfah dengan hasil tinggi. Mereka merinci sawit yang diciptakan oleh Cina adalah berondolan tanpa biji, punya kandungan asam lemak tak jenuh tinggi, tanaman tumbuh pendek dan berbuah panjang. Wilayah di Cina Provinsi Hainan, Yunnan, Fujian, Guangdong, dan Guangxi akan menjadi areal penanaman kelapa sawit secara massal dalam beberapa tahun. Varietas ini selain berkualitas tinggi juga tahan dingin. Jika sudah seperti ini kemajuannya, dalam beberapa tahun ke depan Indonesia akan kehilangan pasar ekspor terbesar kedua di dunia.
Pengembangan industri sawit Cina memiliki potensi besar di masa depan. Selangkah demi selangkah, bergerak dari pembangunan kecil sampai skala besar. Walaupun luas lahan sawit yang dipersiapkan Cina saat ini, belum ada setengahnya dari luas total lahan sawit yang ada di Indonesia. Tapi dengan teknologi yang dimiliki oleh Cina, dan dengan luas daratan yang dimiliki Cina 5 kali lipat luasnya dari daratan Indonesia, serta etos kerja tinggi orang Cina, mungkinkah kedepannya Cina akan menjadi perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia mengalahkan Indonesia? Kita tunggu saja.